Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Edu Media Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang struktur isi pidato persuasif. Untuk selanjutnya silahkan disimak video berikut ini. Pidato persuasif termasuk ke dalam teks eksposisi. Teks eksposisi umumnya dimulai dengan suatu pendahuluan pernyataan posisi yang memberikan pendapat atau sudut pandang pengarang. Bagian berikutnya memiliki serangkaian argumen logis yang meyakinkan audiens mengapa posisi itu diambil. Terakhir adalah kesimpulan untuk memperkuat pandangan pengarang. Untuk lebih jelasnya kita kupas satu persatu. Pernyataan posisi. Pernyataan posisi ini berisi tentang pendapat terhadap suatu persoalan. Misalnya, berposisi gaya hidup sehat, berposisi menggaungkan literasi. Ini yang menentukan posisi dirinya. Kalau di sini contohnya posisinya gaya hidup sehat dan posisi menggaungkan literasi. Hal tersebut bertujuan mengekspresikan dukungan atau kepedulian terhadap suatu persoalan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat pernyataan posisi yang kuat. Yang pertama adalah siapa yang akan diyakinkan? Apakah itu temanmu? Apakah itu pejabat ataupun rakyat jelata? Tinggal dilihat siapa yang akan diyakinkan. Berikutnya, apa yang diyakinkan atau mengubah pandangan atau perilaku. Terkait dengan ini, kita harus membidangi atau setidaknya tahu apa yang akan kita sampaikan dan menguasai apa yang akan kita sampaikan. Berikutnya adalah jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka. Kalau terkait dengan argumen, berarti dengan sesuatu yang logis. Yang terakhir, apakah pernyataan kita sudah menyatakan posisi secara jelas? Perlu kita pertimbangkan dan perlu kita tegaskan dalam pernyataan kita tersebut. Struktur isi pidato yang kedua adalah tahap argumen. Argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis. Dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, bukti pakar, dan informasi statistik. Agar argumen efektif dan meyakinkan, kita harus menyertakan fakta pendukung. Contohnya, tabel, gambar, dan kutipan. Pada tahapan ini, sebaiknya hindari istilah yang kurang jelas maknanya. Pada tahapan argumen yang pertama ini perlu saya tekankan bahwa intinya adalah harus logis, memiliki bukti, bila perlu ditambahkan contoh ataupun pakar dan fakta-fakta terkait dengan argumen kita yang masuk akal. Tahapan argumen yang kedua adalah urutan argumen tergantung penulis. Bisa mulai dari argumen yang paling kuat ataupun yang sebaliknya. Misalnya, pendapat tersebut bisa dimulai dari pendapat A, pendapat B, kemudian terakhir adalah pendapat dari C. Ataupun bisa sebaliknya, dimulai dari pendapat si C, kemudian pendapat si B, yang terakhir adalah pendapat si A, tergantung dari karakteristik atau kebijaksanaan dari penulis tersebut. Terakhir dari tahap argumen yang ketiga adalah pengembangan topik. Setiap pengembangan pikiran atau argumen berisi sejumlah kalimat. Setiap paragraf disusun dengan kalimat topik yang berkaitan dengan gagasan utama paragraf sebelumnya. Jadi setiap kalimat dan setiap paragraf itu saling terkait, tergantung kita cara pengembangannya. Yang penting dalam pengembangan ini harus saling berkaitan antara paragraf satu dengan paragraf yang lain. Struktur isi pidato persuasif yang terakhir adalah penguatan pernyataan posisi. Yang pertama, memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara berbeda.
nada tinggi, rendah, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. Kita dapat simpulkan yang pertama adalah penekanannya dan emotifnya. Emotifnya apakah menggunakan nada tinggi, nada rendah, mimik yang mendukung, dan gestur tubuh yang mendukung. Yang kedua adalah argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti. Tidak bisa hanya sekedar berdasarkan emosi dan intuisi saja. Perlu saya tekankan bahwa yang kedua ini harus disampaikan dengan logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Yang terakhir adalah penyajian. Penyajiannya berupa tabel, diagram, foto, dan gambar. Ini yang dapat mendukung dari penguatan pernyataan posisi kita, tergantung dari apa yang kita tampilkan. Semakin banyak yang kita tampilkan, maka akan sangat mendukung. Ya, itulah tadi sedikit materi tentang struktur isi pidato persuasif kita hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.